Ya teman-teman sekalian, siang ini saya ditemani Pak Dr. Adi dan juga jajaran rumah sakit ini bisa mengunjungi para korban ya yang ada di rumah sakit ini, 15 secara keseluruhan, 1 masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dr. Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Saya kira itu, teman-teman. Ya, mereka menceritakan pada saat itu dalam ibadah sholat Jumat ya, berada di masjid, di tengah-tengah khutbah itulah terjadi ledakan. Mereka tentu belum bisa menceritakan secara detail karena rata-rata ya mungkin kaget dan kemudian menyelamatkan diri. Nah, itu aja ya. Jadi mereka bisa merasakan tiba-tiba ada ledakan. Setelah itu mereka tidak bisa mengetahui lagi, tapi sudah ada menyelamatkan, ada yang mengajak untuk segera menyelamatkan diri dalam keadaan yang kalut seperti itu. Tetapi semuanya bisa saling tolong-menolong. Tadi ada salah satu orang tua yang kebetulan rumahnya dekat di sana, dengar ledakan itu langsung datang dan kemudian juga mencari anaknya. Ya memang situasi agak kalut, tapi secara gotong royong bisa diatasi dengan baik. Itu yang tadi kami cerita. Saya lihat mudah-mudahan ya ada yang mungkin 2-3 hari lagi udah ada yang bisa pulang. Oh iya jelas. Jadi kalau bantuan pasti nanti diberikan baik oleh pemerintah daerah ya, Pak Gubernur kemarin juga sampaikan, kami dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah. Baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Kondisinya kayak gimana tuh? Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Orang tuanya akan kita ajak dialog, kemudian siswa-siswanya juga akan kita ajak bicara, kebutuhan apa yang paling mendesak dan paling yang paling dibutuhkan itu. Jelas gratis itu, tapi nanti siapa yang membayar nanti kita diskusikan. Tapi itu pasti ada yang membayar. Pasti pemerintah akan membantu. Tinjauan langkah selanjutnya akan apa ini? Kami dengan pendamping ya di sini yang baju biru itu adalah pendamping kami yang akan menindaklanjuti, ya melakukan asesmen, kemudian ya memberikan dukungan yang diperlukan. Bantuan itu
Yang tadi saya nanti Pak Dokter ya yang jelaskan ya, tapi yang ada di sini tadi yang sudah ada di kamar perawatan, memang rata-rata keluhannya adalah telinga. Nanti diceritakan ya. Tetapi bisa diajak dialog. Bisa diajak dialog dan mudah-mudahan lah bisa pulih. Ada satu yang di ICU memang yang masih dalam perawatan insentif yang nanti silakan Dok dijelaskan bagaimana kondisi pasien kita. Silakan Dok. Ya baik, terima kasih Pak Menteri. Izin saya menyampaikan. Maju Dok. Ya, izin saya Pak Menteri menyampaikan kondisi terkini di Rumah Sakit Yarsi. Kita ada 15 pasien saat ini dirawat di Rumah Sakit Yarsi dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ada satu yang dalam kondisi kritikal, itu dirawat hari ini di ruang intensif oleh dokter pediatrik intensif care kita. Kondisi pasien memang kemarin ada prosedur pembedahan emergensi dilakukan karena ada trauma pada saluran cerna yang bersangkutan dan ada tata laksana lanjutan yang akan kita siapkan. Jadi mungkin akan ada prosedur kedua untuk operasi lanjutannya terkait dengan kondisi kesakitan pasien. Sedangkan pasien yang 14 sisanya itu berada di ruangan, kondisi stabil, memang ada beberapa yang hearing loss. Ini sedang kita lakukan anamnesis dan diagnostik lanjutan oleh teman-teman dari dokter spesialis THT kita. Itu akan di-review nanti untuk melihat seberapa berat kondisi gangguan pendengarannya. Cuman disampaikan Pak Menteri tadi, alhamdulillah yang sudah kami lihat pagi ini semuanya membaik ya Pak Menteri. Jadi kemarin saya waktu bertemu langsung di lapangan itu memang rata-rata nggak mendengar sama sekali dan mengeluh berdenging ya. Tadi sudah bisa diajak bicara, ngobrol dan diskusi dengan Pak Menteri. Jadi kami optimis akan bagus hasilnya. Memang ada 1-2 yang akan dilihat lebih lanjut yang memang perlu tata laksana lanjutan. Tapi secara umum jatuh ke tunarungu rasanya enggak ya. Kondisi enggak. Gimana? Untuk luka bakar sendiri? Ya itu yang tadi saya sampaikan yang di lantai 6 ya. Itu akan direncana operasi kedua untuk penanganan luka bakarnya. Gimana? Arah nggak luka bakarnya? Ya kategori luka bakarnya itu kemarin kita review itu cukup luas, sekitar 30%. Kondisi pasien masih sadar atau tidak? Masih dalam DPO, dalam pemberian obat, jadi ditidurkan. Ya. Oke, saya tambah sekali lagi terakhir saya tambahin bahwa dari kami tentu ada 3, pertama perlindungan dan jaminan sosialnya. Maka termasuk dari soal biaya pengobatan segala macam pasti ini akan dibantu oleh pemerintah. Kemudian yang kedua nanti rehabilitasinya. Rehabilitasinya ada 2, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, setelah itu yang ketiga nanti tentu dalam kerangka tindak lanjutnya adalah pemberdayaan. Mungkin ini akan disesuaikan dengan hasil asesmen. Saya kira itu ya. Ya, kita tunggu saja ya, kita jangan berspekulasi. Dan tadi kami ketemu tentu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk bicara lebih detail, tetapi kami ajak mereka untuk berdialog. Secara umum mereka bisa mendengar dengan baik apa yang kami sampaikan. Yang kedua ya kita cerita-cerita ringan saja tentang posisinya di mana saat terjadi ledakan, kemudian apa yang mereka lakukan, itu aja yang ringan-ringan. Dan di sebelahnya ada orang tuanya yang mendampingi, yang rata-rata orang tuanya juga sempat bertemu dengan putra-putrinya ketika di sekolah maupun ketika perawatan di sini. Jadi ringan-ringan. Nah, menyangkut soal hal-hal lain ya kita tunggu penyelidikan dari polisi. Kita perlu mendengarkan penjelasan resmi, tidak terbawa oleh berita-berita hoax, berita-berita yang mungkin belum tentu benar. Itu aja. Bahwa nanti kebenaran berita itu seperti apa, kita tunggu beberapa waktu ke depan ya.
tapi kan di sekolah. Ya, trauma masih ada, masih nampak trauma. Tetapi dari hasil dialog saya dengan Pak Dokter tadi, saya lihat ada semangat kuat dari anak-anak untuk bisa segera sembuh. Ya, mudah-mudahan aja. Doakan, mudah-mudahan segera sembuh. Sudah ada komunikasi sama Pak Mendikbud belum Gus soal langkah ke depan yang akan dilakukan? Kemarin kan Wamen udah kesini ya, Wamen Dikdasmen. Tentu kita akan koordinasi pada saatnya. Ya, yang prioritas sekarang ini mendapatkan layanan medis dulu. Ini yang prioritas. Prioritasnya mendapatkan layanan medis sampai nanti bisa keluar dari rumah sakit, kembali ke rumah. Setelah itu kita lakukan asesmen lebih lanjut. Ya, pasti kami akan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Itu pasti akan kami lakukan. Ya, oke, terima kasih ya. Baik. Kapan ya bisanya? Jadi mengenai gelar pahlawan, semua proses sudah dilalui berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, Kementerian Sosial, setelah itu ke Dewan Gelar yang nanti akan melaporkan ke Presiden. Insya Allah pada waktunya akan diumumkan. Ya, waktunya akan diumumkan, ini waktunya tinggal 2 hari. Insya Allah nanti tunggu saja pengumuman dan kita harapkan nanti perayaan Hari Pahlawan tahun ini itu hikmat dan bisa diikuti dengan baik sambil kita terus mengambil pelajaran dari apa yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Tadi sebelum kesini saya ke Kalibata untuk koordinasi persiapan tanggal 10 November. Saya mohon doa restunya, mudah-mudahan berjalan dengan baik seluruh rangkaian Hari Pahlawan ini. Temanya pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Saya ngajak kepada seluruh masyarakat nanti tanggal 10 November jam 8.15 tepat sama-sama melakukan hening cipta dimanapun kita berada selama 60 detik untuk mengirim doa kepada seluruh pahlawan-pahlawan syuhada yang telah luar biasa mewariskan satu negara kepada kita semua. Dan sekarang kita mengisi dan melanjutkan sekaligus menyerahkan nanti pada generasi yang akan datang. Ya, latar belakangnya gimana, Gus? Latar belakang berasal dari mana saja gitu? Latar belakang para pahlawan-pahlawan yang nanti akan diumumkan. Oh ya nanti lah. Kan sudah tahu kan nama-namanya ada 40 yang diusulkan, yang kita usulkan. Sementara 9 itu beberapa tinggalan sebelumnya ada 9
yang sudah ke Dewan Gelar tapi belum ditetapkan oleh Presiden waktu itu. Sehingga secara keseluruhan ada 49. 49 itu ada beberapa nama, ya diantaranya tentu Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, ada Saifona Khalil Bangkalan, ada Kiai Bisri Sansuri, dan ada pejuang-pejuang lain dari berbagai provinsi. Nanti akan kita dengarkanlah pengumuman yang insya Allah akan kita ketahui secara bersama-sama. Ya, yang penting prosesnya sudah dilewati. Siapapun yang diputuskan nanti itu sudah tentu memenuhi syarat. Ya. Ya nantilah sudah kita ini pokoknya kita